Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sahibul Bait Ustaz Haji Adi Soka, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Akhlaqul Mustafa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa istiqomah untuk melaksanakan wiridan rutin kita setiap malam minggu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Salawat mengaitkan salam tidak bisa juga kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, yang mana kita harapkan dan sangat kita harapkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin rabbal alamin. Untuk melanjutkan daripada pengajian fikih kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun an-niyatu qatul syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahuna qalbu wa talawuzu biha sunnatun wa waqtuha inda ghusli aw ijsti min al-wajhi wa tartibu alla yuqaddama udun ala udun. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, pada kajian yang sekarang ini kita membahas tentang daripada niat. Faslun an-niyatu niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, an-niyatu a'malu binniyat. Innama a'malu binniyat. Hanya saja setiap pekerjaan, perbuatan binniyati disertai dengan niat. Apapun perbuatannya itu pasti ada niatnya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, kamin amalin yatasawwaru bi suratil a'mali dunya yasiru bi husnil niyati min a'malil akhirah. Kata Rasul, berapa banyak daripada amal bentuknya dengan bentuk dunia, wa yasirul husni niyati, dengan bagusnya niat, min amalil akhirah, menjadi amal akhirat. Contoh, apa nih perbuatan dunia? Makan, minum, hidup, jalan-jalan. Ya, jalan-jalan bisa jadi itu, jalan terpaku. Itu pekerjaan dunia, namun dengan baiknya niat, maka akan menjadi pekerjaan itu menjadi pekerjaan akhirat. Contoh tadi makan, saya makan niat supaya kuat ibadah, supaya semangat dalam ibadah. Tidur, saya tidur supaya nggak ngantuk ibadah sholatnya atau ingin tahajud malamnya, dan lain sebagainya. Pekerjaan dunia bisa menjadi pekerjaan akhirat. Bekerja, mencari nafkah, diniatkan untuk akhirat, maka akan menjadi amal akhirat. Jadi akhirat. Nah, terkadang kita ini kalahnya dengan orang alim itu, mereka banyak niat. Satu pekerjaan niatnya banyak. Kalau kita satu pekerjaan satu aja niatnya. Contoh umpamanya nih, kita datang ke sini, apa niat kita nih? Nah, selain kita untuk bersilaturahim, bersalawat kepada Rasulullah SAW, menuntut ilmu, mensiarkan agama, dan menetapkan Islam, mencari Allah Ta'ala, dan masih banyak niat-niat yang baik yang bisa kita pasang dalam niat ataupun perbuatan yang kita lakukan. Ali gede bunyi itu sih deh. Niatnya. Ali gede bunyi. Bunyi di tengahan boleh lah. Itu daripada amal-amal dunia menjadi amal akhirat dengan bagusnya daripada niat. Kebalikannya, wa kam min amalil wis yatasawa'u bi suratil aqmalil akhirah summa yasru min aqmalid dunya bisu'in niat.
Berapa banyak kata Rasulullah amal-amal ataupun pekerjaan akhirat, maka akan menjadi itu amal dunia. Kenapa? Besok niati karena jeleknya niat. Contoh apa amal akhirat? Salat ke masjid berjamaah atau lain sebagainya. Bisa menjadi amal dunia. Contohnya ke masjid ke jamaah, ke masjid ingin dilihat ada calon tua, ada calon tua di masjid nih. Mana dua kan gak jadi lagi masih kira Kirain nasi cuma Nah, itu termasuk juga tuh itu amal akhirat nih. amal akhirat. juga tuh. Asal aja nasinya aja. Tahan jauh nyari ya kan. Ini Jadi amal dunia, amal akhirat bisa menjadi amal dunia dengan jeleknya niat. Karena jeleknya niat tuh. Di sini niat dijelaskan adalah kasdul syai'i muqrinan bi fi'lihi. Ada niat tuh adapun niat itu kasdul syai'i, kasdul itu bermaksud syai'i sesuatu muqrinan dibarengin bi fi'lihi dengan perbuatannya. Ada suatu amal yang mana amal itu tidak dibarengi dengan niat, tidak seberangan, artinya enggak berbarengan dengan niat. Apa? Kalau sholat kan berbarengan tuh dengan niat. Ketika niat langsung sholat, wudu langsung tuh dibarengi niat langsung daripada wudunya. Tapi ada pekerjaan yang mana niat dan pekerjaan itu tidak berbarengan, tidak bersamaan. Ayo lah banyak Apa? ayo mendapat dari umroh Pendapatnya? puasa Ya, puasa. Puasa itu niatnya malamnya. Kenapa nggak bisa berbarengan? Karena sulitnya untuk meletakkan bang. Umpamanya masuk waktu rasa sunnah. puasa itu jam 4.50 atau jam 4.30 umpamanya. Susah karena susahnya untuk menempatkan waktunya, maka niat lebih dulu. Niat. jangan makan Jadi setiap sesuatu itu terbagi dengan niat, kecuali puasa. Puasa itu niatnya dulu. Tapi kalau puasa sunat itu boleh siangnya niatnya sebelum tergelincir matahari. belum sarapan pagi Nah, sebelum pagi ya. Umpamanya pagi nih jam 9 belum makan apapun, nggak makan nggak minum, bikin sayang nih puasa niat langsung boleh tuh. Belum tergelincir ada enak matahari itu. Paginya ataupun niat jam 9 boleh tuh. Awal akhir kan. Nggak boleh lagi kalau udah Awal tergelincir. akhir sebulanan. Lain orang ini. Di mana letaknya niat itu? Wa maulaha kalbu, adapun tempatnya niat, al kalbu itu hati. Itu niat itu di hati. Adapun nafas itu wa talabuha sunatun, adapun lapasnya itu sunnah. Umpamanya wudu, nawaitu wudu'a li raf'il hadisi askari fa'da lillahi ta'ala. Itu sunnah. Adapun niatnya dalam hati. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil kepada Allah Ta'ala. Itu kalau wudu, yakni mengucapkannya daripada niat itu adalah sunnah. Bahwa waktu adapun waktunya hanya niat. Kalau wudu indah gaslil awali, ketika membasuh awal juz'in bagian minal wajhi daripada wajah. Kalau daripada waktu niat wudu itu ketika membasuh awal bagian daripada wajah. Itu kalau wudu. Kalau sholat kan ketika takbiratul ihram dari mengucapkan alifnya sampai fa. Di situ letaknya niat. Allahu Akbar, yakni ketika takbiratul ihram. Kenapa itu dikatakan takbiratul ihram? Niat di rumah kan. Niat apa? Niat sholat. Apa? Yang di rumah nggak yang belajar. untuk Allah Akbar ini dengan Itu Langsung dulu ngobrol. untuk niat gitu itu azam tuh. Keinginan apa? itu aja kita Salah gitu ya. Salah gitu ya. banyak mau salah tiga Jadi ketika niat dalam sholat itu ketika takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram tuh? boleh jawab Sini Ustaz Ali, ada sini Ali.
Tahu nang. Tawaduk lali itu. Aduh. Tawaduk. Tawaduk lali yang mau jawab. Tawaduk tawa duit. Tahu. Apa Jen? Karena dikatakan takbiratul ihram, ketika mengucapkan takbiratul ihram maka diharamkan sesuatu yang dihalalkan. Tahu haram tahu? Halal kan? Tahu kan? Tahu, tempe halal kan? Ketika mengucapkan takbiratul ihram itu tahu, itu tempe, apa hukumnya dimakan? Halal kan? Haram dimakan, tahu tempe itu dimakan haram ketika udah mengucapkan takbiratul ihram. Kita sampai belum bisa jalan nih motor. Nah, makanya diharamkan masuk dalam ini, maka batal sholatnya. Dengan membatalkan sholat, maka haram hukumnya. Pas niat tak ingat tempe kayak gitu. Nah, itu mungkin nggak rusuk ya. Ingat lagi. Nggak rusuk. Makanya dikatakan Ingat wajah. ihram mengharamkan sesuatu yang halal sebelumnya, Nyari besar makan, minum, dan lain sebagainya. Kalau tadi licin. Maka diharamkan sesuatu yang halal, maka dikatakan itu takbiratul ihram. Adapun takbir ketika rukuk, iktidal dan sujudan itu namanya takbiratul intikal, yakni takbir perpindahan rukun namanya. Sedikit lagi, wa tartibu, adapun tertib itu Allah yukaddama, bahwa tidak mendahulukan apa udun anggota ala udinin atas anggota. Itu tertib, tidak mendahulukan anggota atas anggota. Kalau seandainya wudu, muka dulu baru cuci tangan, kan tuh. Jangan tangan dulu baru cuci muka. Nah, itu tidak mendahulukan anggota atas anggota. Itu daripada tertib. Itu muha, mendiri muha. Hanya bisu. Musuh apa yang biar muha kan? Hanya separuh. Mungkin daripada pengajian malam ini adalah sedikit aja dulu, lebih dari kurangnya mohon maaf. Nggak tahu ya saya dan semuanya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته